Para devosan kerahiman ilahi, marilah kita renungkan sabda Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita melalui Santa Faustina. Aku menghendaki agar selama 9 hari ini Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup, dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari, hendaknya Engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya Engkau membenamkan mereka ke dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang Engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya Engkau meminta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Buku Harian Santa Faustina nomor 1209. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita lanjutkan dengan menyalakan lilin novena, sekaligus kita menyampaikan wujud-wujud pribadi kita di dalam hati. Mari kita doakan doa jam kerahiman bersama-sama. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah kita hening sejenak merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kerahiman ilahi, dan mohon belas kasih-Nya. Demi Yesus yang menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan sengsaranya. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menderita sakrat maut di Taman Getsemani. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang didera dan dimahkotai duri. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dijatuhi hukuman mati. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang memanggul salibnya. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang jatuh di bawah kayu salib. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang berjumpa dengan bundanya yang berduka. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima uluran tangan dalam memanggul salibnya. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima belas kasih Veronika.
Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menghibur para perempuan. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang ditelanjangi. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dipaku pada kayu salib. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang wafat di salib. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang diturunkan dari salib dan dimakamkan. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Saudara-saudari, marilah kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, Sebab kami orang berdosa. tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara dan wafat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami dan mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, yang diminta putramu melalui Santa Faustina. Demi Kristus, Sang Mata Air Kehidupan Kerahiman Ilahi, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, hari ini kita memasuki novena yang ketiga. Tema novena kita adalah marilah kita berdoa dan mohon kerahiman ilahi untuk semua jiwa yang saleh dan setia. Para devosan yang terkasih, sabda Tuhan kepada Santa Faustina dalam buku hariannya, hari ini bawalah kepadaku semua jiwa orang saleh dan setia, dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Jiwa-jiwa itu telah menghibur aku di jalan salib. Mereka menjadi setetes penghiburanku di tengah-tengah lautan kepahitan. Para devosan, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Petrus yang pertama, bab 2 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin agar air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu,
Bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Para devosan yang terkasih, ketika merenungkan hal ini dan membaca tema hari ini, pertanyaannya adalah kenapa kita mesti berdoa untuk orang-orang yang saleh dan yang setia? Bukankah mereka sudah saleh dan setia? Kenapa mesti kita doakan lagi? Santo Ignatius dari Loyola dalam buku latihan rohani tentang pembedaan roh mengatakan, salah satu ciri roh baik bagi orang-orang yang hidupnya baik dan menuju kebaikan dan semakin baik, roh baik cirinya adalah membantu, membisiki dengan lembut, dengan halus, seperti air dalam spons. Tetapi sebaliknya, roh jahat akan menggoncang-goncangkan orang itu dengan kuat, dengan segala macam cara, agar apa? Orang-orang yang baik, orang-orang yang menuju kebaikan, orang-orang yang saleh berbalik dari Tuhan dan mengikuti kehendak setan. Dengan kata lain, semakin orang menjadi baik, godaannya semakin besar, tantangannya menjadi semakin luar biasa. Di dalam pengalaman inilah kita para devosan diajak berdoa. Agar apa? Agar mereka selalu kembali mereguk sumber kekuatan dari kerahiman ilahi. Dikatakanlah, benamkanlah di dalam kerahimanku. Bukan supaya godaan tidak ada, supaya tantangan tidak ada, tetapi supaya mengambil sumber kekuatan dari kerahiman itu. Sebagaimana yang kita ketahui, dari hatinya mengeluarkan sinar-sinar kerahiman yang memberikan kekuatan, yang memberikan daya penyembuh, yang memberikan daya hidup. Maka bagi kita semua, para devosan, yang berjuang untuk menjadi baik dan semakin baik, berarti Anda masuk di dalam tantangan yang begitu besar. Ketekunan kita dalam berdevosi, ketekunan kita di dalam berdoa, membawa orang lain, tetapi juga membawa diri kita masuk di dalam kerahimannya. Kita semua masuk di dalam kasih Allah, kasih Yesus yang selalu memancar. Maka kita juga akan merenggut daya cinta itu, merenggut sumber penghiburan itu, dan kita merenggut daya hidup. Untuk apa? Untuk memperjuangkan kehidupan. Supaya kita berfokus pada Allah, berfokus pada cinta Tuhan, berfokus pada kebaikan Allah, bukan berfokus pada godaan dan tantangan. Kita tidak
berhadapan dengan setan, tidak melawan setan, tapi kita berhadapan dengan Allah. Kita menghadap Allah. Kita fokus pada Allah. Dan dengan demikian, kita selalu mendapatkan kekuatan darinya untuk menghadapi godaan-godaan itu. Tekun dan setia, itulah menjadi ciri para devosan. Seharusnya juga menjadi ciri kita semua di dalam doa-doa kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa. Yesus yang Maha Rahim, yang memberi rahmat berlimpah dari perbendarahan kerahiman ilahi, terimalah seluruh anggota gerejamu yang dengan setia berlindung dalam kemah hatimu yang Maha Rahim. Janganlah menyingkirkan kami dari sana untuk selama-lamanya. Semua ini kami mohon demi cinta kasih yang menyatukan Dikau dengan Bapa dan Roh Kudus. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh kerahiman-Mu pada jiwa-jiwa yang setia, yang merupakan harta putra-Mu. Berkat sengsaranya yang dahsyat itu, berikanlah mereka berkat-Mu, dan jagalah mereka selalu, supaya mereka tidak pernah mengalami kehilangan cinta dan mutiara iman yang suci, supaya bersama semua malaikat dan para kudus, mereka dapat memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan madah persembahan. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Para devosan yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa koronka. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus,
sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan keralahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Mari kita lanjutkan dengan litani kerahiman ilahi. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami, Allah Bapa di surga, kasihanilah kami, Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. kerahiman ilahi yang mengalir dari rahim Bapa, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sifat Allah yang tertinggi, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi misteri yang tak terselami, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi mata air yang mengalir dari misteri Tritunggal Maha Kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang tak terselami oleh akal budi baik insan maupun malaikat, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi terwujud dalam penciptaan para malaikat, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sumber segala kehidupan dan kebahagiaan, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang lebih baik daripada surga, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sumber mujizat dan segala keajaiban, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang mencakup seluruh semesta, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang turun ke bumi dalam pribadi sabda yang menjelma, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang mengalir dari luka hati Yesus yang menganga, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terkandung dalam hati Yesus bagi kami, khususnya bagi orang-orang berdosa, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang memberikan kami Bunda Maria sebagai Bunda yang berbelas kasih, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang tak terselami dalam penetapan Ekaristi Kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terungkap dalam pembentukan Gereja Kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terungkap dalam sakramen baptis yang kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terungkap dalam penyelamatan kami lewat Yesus Kristus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang menyertai kami sepanjang hidup kami,
Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang merengkuh kami, khususnya saat kematian. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memberkati kami dengan kehidupan kekal. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang menyertai kami setiap saat sepanjang hidup kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang melindungi kami dari api neraka. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang terungkap dalam pertobatan orang-orang berdosa yang keras hati. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memesona para malaikat dan tak terselami oleh para kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami dalam semua misteri Allah. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang merenggut kami keluar dari kepapaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi ketenangan bagi orang menghadapi ajal. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi kesejukan dan keringanan bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi sumber kebahagiaan dan sukacita kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memanggil kami keluar dari kehampaan menuju keberadaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang merangkum semua karya tangan Allah. Engkaulah andalanku. Kerahiman Allah mahkota segala karya tangan Allah yang ada maupun yang akan ada. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang di dalamnya kami dibenamkan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, tempat istirahat yang nyaman bagi hati yang sangat menderita. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, harapan satu-satunya bagi jiwa-jiwa yang putus asa. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, tempat istirahat bagi kami dan damai di tengah ketakutan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, kesukaan dan kenikmatan jiwa yang kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang mengilhamkan harapan di luar segala harapan. Engkaulah andalanku. Anak domba Allah yang membuktikan kerahiman paling tinggi bagi keselamatan dunia dan salib-Mu. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang dengan penuh kerahiman mempersembahkan diri untuk kami dalam perayaan Ekaristi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang oleh kerahiman tak terbatas menghapus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kerahiman ilahi yang melampaui segala perbuatannya. Sebab itu aku akan memuji kerahiman ilahi untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang kekal, dalam diri-Mu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman, yang bersama Engkau dan Roh Kudus menurunkan kerahiman kepada kami untuk selama-lamanya. Amin. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, marilah kita mengakhiri novena pada hari ini dengan mendaraskan kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan akan kunyanyikan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa, aku akan menyanyikannya. Sebab inilah sifat Allah yang paling tinggi dan suatu mukjizat tanpa henti bagi kita. Engkau memancar dari Tritunggal Ilahi, dari rahim tunggal yang penuh dengan kasih. Kerahiman Tuhan akan dinyatakan di dalam jiwa dengan segala kepenuhannya ketika selubung disingkapkan. Dari sumber kerahiman-Mu ya Tuhan mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Karena itu hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman. Lubuk kerahiman Allah dibuka bagi kita lewat kehidupan Yesus yang terentang di salib. Hei pendosa, jangan ragu atau putus asa. Berharaplah akan kerahiman, sebab kamu pun dapat menjadi kudus. Dua arus dalam wujud sinar telah memancar dari hati Yesus,
bukan untuk para malaikat, kerubim atau serafim, tetapi untuk keselamatan manusia yang berdosa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga kita semua, para devosan kerahiman ilahi dimanapun berada, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.